Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan salah satu herbal yang cukup murah, yaitu air rebusan ketumbar. Kita harus bangga bahwa Indonesia itu kaya akan herbal. Bahkan belakangan ini saya baru tahu dari sebuah artikel bahwa ternyata temulawak itu lebih dahsyat dari ginseng. Wow, keren kan? Temulawak itu asli Indonesia teman-teman, tepatnya Pulau Jawa. Kalau ginseng dari Korea, sudah tahu ya. Itu baru satu. Padahal masih banyak sekali herbal-herbal lain yang tersebar di seluruh Nusantara. Semua tersedia di sekitar kita. Dari alam bebas, hutan, persawahan dan perkebunan, dari halaman rumah kita, atau mungkin di pasar. Yang selama ini mungkin hanya kita manfaatkan untuk bumbu masak saja. Padahal dengan pengolahan yang tepat, bisa digunakan untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ajak teman-teman melihat bagaimana cara membuat air rebusan ketumbar. Ya, langkah pertama adalah kita ambil 1 sendok makan munjung ketumbar, kemudian kita letakkan di saringan. Ya, ketumbar dicuci seperti itu. Kita masukkan 500 ml air ke dalam teko khusus. Nah, ini teko ini khusus untuk merebus rempah-rempah, jadi ada saringannya di dalam supaya ampas tidak masuk ke dalam air. Kita tuangkan 500 ml air. Kita rebus air tadi sampai mendidih. Kayaknya ini airnya sudah mendidih. Ya, itu sudah mendidih ya. Sekarang masukkan ketumbar tadi yang sudah ditiriskan, habis dicuci tadi ditiriskan, sekarang dimasukkan. Ya, kita diamkan dulu sekitar beberapa menit, 1 menit mungkin ya, nanti kita matikan kompornya. Air ketumbar tadi kita tuangkan ke cangkir ya, seperti itu airnya ya, jadi sudah agak berwarna, yaitu sari ketumbarnya sudah mewarnai air tadi. Nah, ini teman-teman, air rebusan ketumbar yang sudah saya dinginkan tadi. Harum. Baunya harum teman-teman, ya, bau ketumbar. Kalau yang sering masak pasti hafal aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada rasanya, nggak ada rasa pahitnya. Ya, hambar aja. Jadi begini ceritanya. Saya tahu tentang air rebusan ketumbar ini dari kakak ipar saya, yaitu kakaknya istri saya. Waktu itu dia silaturahmi ke rumah kami sini, begitu melihat di rumah kami banyak sekali, cukup banyak undak-undakan ya, atau anak tangga. Dia jadi ingat tetangganya di rumah sana juga ada bagian rumah yang ada undak-undakannya, cukup banyak anak tangga, dan kebetulan salah satu penghuninya adalah seorang nenek-nenek. Nah, beliau nenek-nenek itu kalau naik turun tangga enak ya, jadi teman-teman tahu sendiri kalau orang-orang usia 60 ke atas biasanya kan 60, 50 lah ya, itu kalau naik turun tangga biasanya agak susah, turun susah, naik juga agak cenut-cenut seperti itu ya. Nah, ini nenek ini usianya di atas 70, tapi dia naik enak aja, seperti masih muda gitu. Ternyata setelah ditanyakan oleh kakak saya, itu rahasianya adalah si nenek ini rutin mengonsumsi air rebusan ketumbar. Nah, langsung saya cek di internet, ternyata ketumbar itu memang bisa membantu mengurangi nyeri sendi.
Sebenarnya banyak sekali manfaatnya khasiat dari air rebusan ketumbar ini, tapi saya nggak suka nyebut terlalu banyak atau semuanya khasiat dari sebuah herbal ya. Cukup fokus satu saja. Sebenarnya untuk urusan nyeri sendi ini, saya sudah mempunyai treatment khusus selama ini ya. Sebelum saya mengenal ketumbar, yaitu menggunakan kolang-kaling. Sudah lama saya mengonsumsi kolang-kaling. Bahkan saat saya masih belum tahu, yaitu masih kecil dulu, waktu tinggal di Sidoarjo, kalau minum es campur saya suka kolang-kaling. Nah, begitu saya pindah ke Nganjuk sini, saya baru tahu kalau kolang-kaling itu bisa meredakan nyeri sendi ya. Nah, kebetulan saya suka bersepeda ya, bukan sebagai alat olahraga ya, bukan. Sepeda itu saya gunakan untuk alat transportasi sehari-hari ya. Nah, itu kalau saya habis bersepeda jarak jauh misalnya, itu lutut saya nyeri ya, semacam jarum gitu mungkin ya. Itu kalau dipakai untuk naik turun tangga ya agak cenut-cenut gitu. Nah, kalau saya ada kolang-kaling ya konsumsi kolang-kaling. Tapi kan di kota saya ini, di Nganjuk ini, apalagi di desa ya, di desa Ngeronggot sini itu sulit sekali kolang-kaling. Misalnya ada pun kualitasnya nggak seberapa bagus seperti itu dan mahal ya. Padahal kolang-kaling ini bisa untuk meredakan nyeri sendi ya, semacam pelumasan gitulah. Mungkin ya, semacam pelumasan, kan teksturnya agak kenyil-kenyil gitu ya, bisa digunakan pelumas lutut sendi. Makanya begitu saya mengenal air rebusan ketumbar ini, ya lumayan bisa untuk alternatif ya. Kan murah sekali harganya, paling di pasar cuma 15.000 dapat 4 kilo, dan itu pemakaiannya nggak sering atau nggak banyak, hanya sedikit sekali, jadi sangat murah. Tapi ada yang harus diingat teman-teman, bahwa herbal ini nggak bisa tiba-tiba. Maksudnya itu mendadak herbal gitulah. Atau kalau dalam istilah orang Jawa sebagai tambal butuh ya. Jadi cuma dipakai saat ada butuhnya saja, nggak bisa seperti itu. Jadi herbal itu harus membudaya gaya hidup. Nggak bisa nunggu sakit baru pindah ke herbal, nggak bisa. Apalagi sakit parah baru ke herbal ya, nggak bisa gitulah. Herbal itu setahu saya kerjanya pelan, karena dia bahan alami, maka dia akan secara natural menyesuaikan dengan ritme sistem peredaran darah dan metabolisme tubuh kita. Padahal umumnya sistem dalam tubuh kita itu sudah rumit, karena sejak kecil sudah terbiasa minum obat-obatan kimia. Tahu sendiri kan, saat kita masih kecil, nggak usah dulu lah, sekarang aja kalau ada anak sakit coba, ada anak kecil sakit coba, ayo nak segera diminum obatnya biar cepat sembuh gitu kan. Itu sudah membudaya di masyarakat kita. Apalagi ketika remaja dan diteruskan dewasa masih tetap mengonsumsi obat-obatan kimia. Kalau seperti itu, si herbal ini menjadi makin pelan kerjanya, bahkan mungkin nggak efektif, atau bisa-bisa malah nggak ada efeknya sama sekali. Maka saran dari saya, dan ini sudah saya lakukan sekitar 10 tahunan, kalau teman-teman ingin beralih ke herbal, jangan setengah-setengah, jangan campur-campur, harus tegas, pilih obat-obatan kimia atau herbal. Kalau pilih herbal, lakukan mulai dari sekarang senyampang tubuh masih sehat, sambil pelan-pelan mengurangi konsumsi obat-obatan kimia hingga benar-benar stop. Nah, saat itulah si herbal ini akan menyatu, nyawiji, bisa bekerja secara efektif dalam tubuh kita. Saya bicara seperti ini sifatnya hipotesa loh teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya harap dimaklumi, background saya ini bukan medis atau farmakologi. Ya saya tahunya tentang herbal ya dari orang lain, dari family, dari teman ya. Tapi semua informasi itu selalu saya cross check dulu di internet. Kan banyak tuh artikel-artikel tentang herbal di internet. Ya meskipun kebanyakan sifatnya masih sekedar sharing pengalaman ya, tapi paling tidak kita carilah yang kira-kira sumbernya bisa dipercaya. Narasi seperti ini akan saya sampaikan terus teman-teman. Ya harapannya agar para pakar medis dan farmakologi itu berbesar hatilah, share data-data penelitian herbal di medsos. Pasti ada itu data-datanya. Misalnya daun serai, kandungannya apa, sifatnya gimana, cara pengolahan yang benar gimana, terus
efek positif dan efek negatifnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Terus terang, saat ini ketika saya browsing tentang herbal di internet, yang saya dapat itu masih informasi-informasi yang dangkal, kurang ilmiah, kurang akademis. Apalagi kalau ketemu website penjual jamu herbal, nggak banget lah pokoknya. Ya kadang ada artikel yang agak-agak ilmiah gitu, saya nemu kadang-kadang di internet. Saya baca mulai paragraf pertama, paragraf kedua itu ilmiah dan akademis. Tapi ujung-ujungnya promosi produk juga, baik promosi yang disampaikan secara implisit ya maupun secara vulgar, kelihatan kok. Nah, artikel-artikel seperti ini jelas tendensius dan kurang objektif. Mereka menulis seperti itu lebih agar pembaca membeli, bukan agar pembaca cerdas dan sehat. Betul kan? Makanya ini tanggung jawab para pakar medis dan farmakologi untuk menyajikan konten yang berkualitas, objektif dan totalitas kepada publik, tanpa ada yang perlu disembunyikan, tanpa ada macam-macam kepentingan. Kepentingannya cuma satu, yaitu agar masyarakat cerdas dan sehat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, air rebusan ketumbar yang sudah saya dinginkan tadi.